Gimana sih caranya memilih perusahaan sekuritas yang oke buat kamu para pemula? Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Alia Natasha, Certified Financial Planner dan juga Financial Educator. Spesial banget memang di episode kali ini aku ingin mengedukasi teman-teman sekalian terkait dunia saham. Based on komen kalian nih, katanya pengen lanjut gimana sih caranya memilih perusahaan sekuritas yang oke buat kamu para pemula. Disclaimer dulu nih ya, kalau video ini dibuat honest review, nggak di-endorse, nggak dibayar, tapi berdasarkan pengalaman aku sebagai newbie investor dan juga newbie trader. Sekedar info aja ya, jadi kalau untuk milih perusahaan sekuritas itu sebenarnya selain kita harus tahu memang sekuritas-sekuritas ini udah punya nama, reputasi yang oke, tapi yang paling penting adalah aplikasinya. Asal aplikasinya lengkap, fiturnya oke, dan nggak nge-lag, ini sebenarnya udah oke banget. Di handphoneku ini aku punya 5 aplikasi. Dari kelima ini yang aku pakai dan masih aktif sebenarnya, ada 2 perusahaan sekuritas yang aku rekomen. Yang pertama, kalau memang kamu ingin berinvestasi dan kamu nih sebagai newbie investor, kamu harus download aplikasinya dari Stockbit. Untuk kamu yang pengen banget bercita-cita jadi seorang trader, nah jalan ninjanya adalah dengan mendownload aplikasinya Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Karena menurut aku aplikasinya yaitu NeoHots yang dipakai di smartphone ini itu udah oke banget untuk kamu melakukan transaksi trading. Untuk kamu para newbie investor cocok banget ya pakai aplikasi dari Stockbit. Di beberapa sekuritas tuh ada tuh minimum dana ya, ada yang dari 100.000, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang berjuta-juta. Di Stockbit ini ternyata tidak memerlukan minimum dana untuk pembukaan rekening. Minimum dananya baru bisa nanti kamu setor setelah kamu mau bertransaksi. Jadi oke banget ya, jadi nggak usah khawatir kayak berapa sih minimum dananya. Setelah download aplikasinya ya tentu pembukaan rekening. Nah rekening ini ya samalah kayak buka rekening di bank. Kamu perlu KTP, kamu perlu NPWP, dan jangan lupa selfie. Oke, kita buka sama-sama ya aplikasi Stockbit. Nah, ini kelihatan banget ya, ada tombol-tombol di bawahnya, ada watchlist, ada stream, search, chat, and portfolio. Oke, kita mulai dari home. Home-nya itu sebenarnya ada di tombol search. Nah, di search ini kita langsung lihat nih market. Wow, ternyata market hari ini IHSG itu bergerak di zona hijau. Jadi kalau dia merah, ini garis naik turunnya dia akan warnanya merah. Kita tinggal scroll ke bawah nih untuk melihat rekap dari kondisi market hari ini. Ternyata yang lagi trending adalah saham-saham berikut nih, BBCA, BBRI, juga ITMG. Penting banget untuk kita tuh tahu gitu ranking-ranking saham nih hari ini kayak apa. Yang paling aktif tuh udah kelihatan tuh biasanya based on volume. Kita pencet tinggal ada top gainer. Siapa aja sih yang kenaikannya oke banget hari ini secara persentase ataupun yang turunnya banyak banget. Oke. Nah, lanjut kita scrolling berikutnya kita bisa melihat secara indeks. Nah, indeks di IHSG itu ada banyak. Kalau penasaran kita tinggal view more. Ternyata pergerakan hari ini karena hijau banget, hampir semua indeks itu hijau. Ada nggak yang merah? Oh ada nih, ada nih. Wah ternyata indeks syariah hari ini justru merah. Begitupun Jakarta Islamic Index dan juga IDX Value. Dari indeks-indeks ini langsung kelihatan kalau kita pencet ada nih pilihan saham-sahamnya, terutama saham-saham perbankan yang memang laporan keuangannya nih lagi cantik-cantiknya, lagi cuantik lah ya. Ada BBCA, ada BBRI, BMRI. Nah ini udah langsung kelihatan indeks-indeks ini apa. Sebenarnya fungsinya ngelihat indeks tuh apa sih? Kita bisa melihat sektor yang lagi naik. Nah indeks itu juga bisa mengerucutkan saham-saham yang pengen kamu pilih. Oke, sebagai contoh ya, aku pengen investasi di saham-saham BUMN gitu. Nah kita masuk ke IDX BUMN 20 dan udah ada 20 saham yang memang adalah saham-saham BUMN. Kita udah nggak pusing-pusing lagi, oh saham-saham BUMN tuh apa aja? Tinggal klik IDX BUMN 20. Terus misalnya kita mau melihat saham yang konon cuang sepanjang masa adalah BBRI, kita klik BBRI dan langsung muncul kayak gini nih performance dari saham BBRI. Selanjutnya yang aku mau ceritain adalah menu sektor. Belajar tentang sektor ini kaitannya erat dengan story dan news serta tren yang berada di market. Nah, kita bisa melihat nih kalau ternyata secara sektor, finance, non-cyclical, transportation, dan basic industry ini bergerak di zona hijau.
Dan hari ini IHSG memang cenderung naik cukup karena sektor finance-nya ini bergerak cantik. Kalau yang namanya finance ini tentu deket ke perbankan. Nah, kita bisa melihat hampir semua bank ini udah pasti masuk ke sektor finance. Nah, setelah kita tahu sektornya, kita tahu saham-sahamnya, nah kita bisa mainin nih saham yang ada di sektor ini siapa aja sih yang mencatatkan kenaikan persentase hari ini. Klik di top gainer dan langsung muncul ya. Ternyata saham TUGU alias asuransi Tugu ini naik 21%. Wow, ya ini memang kenaikan secara persentase. Tapi kalau kita mau melihat kenaikan secara price, nah kita bisa melihat kalau ternyata BMRI ini memimpin secara rupiah. Maksudnya gimana? Ya, price itu secara kenaikan harga. Yes, saham bank BMRI naik Rp150. Nah, bahkan di sini kita bisa ngecek mau yang lagi nggak cuan, top loser, ataupun lowest price, ataupun secara top liquidity. Enaknya lagi di aplikasi Stockbit ini kita bisa langsung belajar nih ya ilmu-ilmu tentang dunia saham dan juga dunia keuangan. Nah, klik view more dan akan muncul nih ya kurikulum-kurikulum yang penting yang bisa kita pelajari dari basic pasar modal, sektor-sektor yang penting, dan berbagai macam ilmu lainnya. Dan untuk kamu yang bercita-cita jadi professional trader, yes, yang mungkin dulunya para newbie, teman-teman trader aku ini sangat suka pakai aplikasi dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Tentunya ya hampir sama lah ya untuk punya aplikasi ini dan menggunakannya, kamu harus buka account dulu nih di Mirai Aset. Caranya bisa secara online, tapi setahu aku memang pembukaan rekening di Mirai Aset ini membutuhkan minimum modal tuh 10 juta. Tapi ada pengecualiannya nih. Terkadang ada event-event khusus yang memberikan promo sehingga mulai dari 100.000 kamu udah bisa mulai buka rekening di Mirai Aset. Aku kasih tahu nih ya, kenapa sih aplikasi dari Mirai Aset ini oke banget dan digunakan oleh para trader. Oke, jadi ini aplikasi Mirai Aset yang namanya Neo HOTS ya. Kalau kamu mau download di PC ataupun laptop itu carinya HOTS. Nah, kita masuk home-nya seperti ini. Di sini kita bisa melihat pergerakan IHSG ya hari kemarin dan hari ini. Kita juga dikasih informasi bagaimana pergerakan market di Dow Jones, Nasdaq, dan S&P. Juga ada pergerakan mata uang seperti USD, IDR, dan juga beberapa mata uang lainnya. Kalau aku pribadi, aku masuk, nah dari sini kita bisa melihat nih, klik tombol kiri bawah lalu kelihatan berbagai menu yang ada di aplikasi Neo HOTS ini. Aku pribadi kalau untuk trading, aku langsung mencari stok-stok apa aja sih yang hari ini sedang bergerak naik ataupun bergerak turun. Karena kalau trading, prinsipku aku lebih pengen mencari saham-saham yang lagi uptrend, menunjukkan kenaikan. Oke, kita cek yang namanya stock ranking. Nah, ini banyak banget. Kalau tadi di Stockbit mungkin kelihatannya sedikit, kalau ini banyak banget. Semua saham yang bergerak naik itu kelihatan di sini. Begitupun yang bergerak turun. Fitur dari stock ranking ini yang kita pakai salah satunya untuk trading adalah kita harus melihat yang namanya volume. Yang lagi ramai hot-hotnya nih diperdagangkan, ada saham apa sih, kenapa dia ditransaksikan, diperjualbelikan, ini volumenya luar biasa. Ternyata ada saham Goto, Zata, BSBK, NATO, BP, ini ya ini saham-saham yang memang harganya ratusan rupiah. Biasanya trader itu memang mencari saham-saham yang nilainya ratusan rupiah karena lincah. Nah, kenapa melihat volume? Karena kita harus melihat seberapa besar sih kita bisa menjual. Ingat ya, karena trading itu kalau kita nyari saham yang sepi, volumenya sepi, akan susah kamu nanti jualan. Setelah kita melihat volume, ya selanjutnya nih, misalnya aku mau memilih saham Bumi. Oke, ya kita tinggal klik di sini saham Bumi. Nah, kamu bisa langsung order atau melihat stock price, watchlist, chart, dan stock news. Sebelum mengorder, biasanya aku ngeliat dulu nih chart. Kita masuk ke chart. Setelah kita masuk ke chart, chartnya bisa digede kecilin. Kamu bisa melihat pergerakan chart berdasarkan menit. 1 menit, 3 menit, ataupun 5 menit. Kalau aku pribadi kadang trading itu enaknya pakai 3 atau 5. Kalau dari sini aku simpulkan memang mungkin saham ini sedang bergerak sideways. Kelihatan kan di hari ini 9 Februari, jadi langsung kelihatan nih aku pakai 3 menit ya. Ternyata
harga saham ini tertahan di angka 143, tapi bolak-balik aja terus nih di angka 142 sama 141. Tuh, 100, coba kalau kita kecilin time frame-nya, sama kok kelihatan juga kalau memang susah banget saham ini untuk naik ke level 143, apalagi jebolin 143, jadi bolak-balik aja di 142, 141. Dengan melihat time frame yang sekecil ini, kita jadi bisa tahu nih, jangan order lebih dari 142 karena harganya masih di 141, 142. Nah, itu seperti itu. Fitur yang aku suka dari sini adalah stock search. Stock search itu bisa berdasarkan technical ataupun indikator technical analysis. Bisa pakai moving average, bisa pakai bid offer, bisa pakai volatility. Contoh misalnya kita pakai moving average. Tadi kan kita cek ya, Tugu nih hari ini naiknya luar biasa. Kita bisa melihat chartnya, tuh kan benar dia terbang. Tapi kita juga bisa melihat misalnya dari stock price. Enaknya kalau kita melihat dari fitur stock price, kita bisa langsung tahu nih bid sama offer. Orang-orang itu pada ngantri jual dan beli di harga berapa sih? Ternyata banyak banget yang pengen beli di harga 2.100 dan banyak banget juga yang pengen jual di harga 2.170. Cukup cuan ya. Bahkan setelah kita masuk di fitur stock price ini, kita tinggal tap ke kanan, kita langsung melihat news gitu. Newsnya udah di summary, jadi asuransi Tugu Pratama menang gugatan. Mungkin yang bikin hari ini naik luar biasa banget karena gugatannya sebesar 43 juta dolar. Wah, congrats deh yang punya Tugu. Lalu kita bisa melihat chart dan bener chartnya terbang. Kalau secara teknikal sini menurut aku sih uptrend. Kita juga bisa melihat pergerakan harga secara daily. Kalau kira-kira di bulan lalu itu masih di 1.500-an. Di Februari tanggal 9 ini naik 19%. Bahkan langsung cek finansialnya seperti apa sih? Langsung kelihatan. Berapa total sales? Ini summary dari laporan keuangan. Enak banget kan? Semuanya hanya dalam satu fitur. Ada broker summary tapi nggak ditampilin, tunggu jam tradingnya habis. Ada tentang technical. Nah, ada nih di technical ini ngasih tahu buy atau sell atau normal atau gimana nih? Ada juga summary dari foreign transaction, forum, dan juga rekomendasi. Sekian quick review dari aku terkait 2 perusahaan sekuritas beserta platformnya yang cocok untuk para newbie investor dan juga trader. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!